Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Setia Nugroho, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan uji kinerja UKM PPG dengan bentuk praktek pembelajaran. Sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan pendaftaran, kami sertakan bukti pendaftaran UKIN kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong untuk ketua kelas menyiapkan kita berdoa terlebih dahulu. Siap, kepada saudara kecil rumah berdoa mulai. Terima kasih. Hari ini kita akan sudah memulai pembelajaran. Kalian bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan belum? Sudah. Di sini hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak berangkat semua. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kita. Salah satunya adalah kegiatan belajar di sekolah ini. Kemudian sebelum kita masuk kepada pembelajaran, tolong dipersiapkan dulu segala perlengkapan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, semua perlengkapan disiapkan dulu di atas meja. Sudah semua? Ya, mari kita berdiri bersama, berdiri semua dulu. Kita nyanyikan salah satu lagu perjuangan, yaitu Garuda Pancasila. Kalian tentunya sudah hafal dan sudah sering menyanyikan lagu ini. Sudah hafal nih? Nah, agar lebih semarak, akan Pak Angga iringi dengan musik yang ditampilkan pada layar LCD ini. Nanti menunggu aba-aba dari Pak Angga. Yang semangat, yang kompak. Pancasila, akulah pendukungmu. Silakan duduk kembali. Kenapa setiap kali kita memulai pembelajaran, Pak Angga selalu mengajak kalian untuk menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan, dengan tujuan apa? Agar kita selalu mengenang jasa para pahlawan, jasa para pejuang bangsa Indonesia ini yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Kita saat ini sudah menikmati kemerdekaan ini, maka sudah sepantasnya kita menjaganya. Salah satu bentuk kita menjaga kemerdekaan ini dengan apa? Kalau kalian? Dengan belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat. Oh iya, tadi pagi Mas Bibi berangkat ke sini naik apa ya? Naik motor sendiri atau diantar? Diantar. Oh, diantar siapa? Ibu. Diantar ibu. Dari rumah sampai sekolah, kamu tahu nggak jaraknya kira-kira berapa? 500 meter. 500 meter. Jaraknya dari rumah sampai ke sekolah 500 meter. Wah, jauh juga ya kalau jalan kaki. Kalau Mbak Nadia tadi jalan kaki
Diantar apa naik sepeda? Sepeda. Naik sepeda sudah berangkat sendiri. Jaraknya berapa kira-kira? 400 atau 300 meter. 400 sampai 300 meter. Dari rumah sampai ke sekolah kira-kira berapa menit? Tahu nggak kamu? Menghitung nggak? Enggak menghitung nggak. Kalau nggak Diva? Diantar Oh diantar siapa? kakak. Oh diantar kakak. Naik motor atau naik apa? Naik motor. Naik motor. Rumahnya kira-kira jaraknya berapa dari sini? 400 meter. 400 meter. Tadi Mas Bibi 600 meter. Mbak Nadia sekitar. Ada yang lebih jauh rumahnya dari sekolah? Ada. Siapa? Oh Mbak Clarissa. Berapa jaraknya Mbak? 1 kilometer. 1 kilometer. 1 kilometer itu berapa meter dong? 1000 meter. Masih ingat ternyata. Jadi satuan dari kilo ke meter itu berapa? 1000 meter. Kemarin caranya bagaimana? Dengan melihat apa? Tangga satuan. Satuan apa? Satuan jarak. Masih ingat satuan jarak itu apa saja? Masih. Coba bersama-sama. Kilometer, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Luar biasa sekali. Ternyata masih ingat semua pembelajaran yang lalu. Kemudian kemarin kita juga sudah mengenal satuan waktu. Apa satuan waktu itu? Salah satunya apa Mbak Yuni? Jam. Ada lagi? Siapa yang tahu? Mas Bibi? Menit. Atau lagi? Mas Ahmad? Detik. Ya ada 3. Dalam satuan waktu berbeda dengan satuan jarak. Setiap atau turun satu tangga dikali atau dibagi berapa? Berapa? Ayo waktu. Mas Rangga? Oke, mantap sekali. Masih ingat semua hari ini. Nanti pada hari ini nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari yang lalu, yaitu menghubungkan antara kecepatan dan jarak dan waktu tersebut menjadi sebuah kecepatan. Ya. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kelas 5 Juara. ADN Sumber. Oke. Tepuk tangan buat terima kasih. Hari ini kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu matematika. Pada pembelajaran hari ini kita akan bersama-sama mencari informasi, mencari tahu, bukan tempe ya, mencari informasi. Nah, tentang apa? Kalian saksikan. Welcome to itu apa tuh? Selamat datang dari bahasa Inggris, matematik kelas matematika. Kita harus juga mengenal bahasa Inggris. Hai anak-anak hebat. Halo. Hai. Jarak dari hasil yang sudah kalian cari, ada ya ternyata di HP kalian itu. Nah, itu ada informasi jarak. Itu jarak objek antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Seberapa jauh, dan jarak ini seberapa jauh ini bisa diukur dengan menggunakan satuan panjang. Satuan panjang tadi apa? Ya dari kilometer sampai milimeter tadi. Tadi untuk mengukur jarak. Jadi satuan jarak kilometer sampai milimeter tadi yang sudah kalian sebutkan. Kemudian waktu. Coba kalian cari lagi di HP kalian. Waktu itu apa dong? Ayo, yang belum mengumpulkan pendapatnya nanti dicoba mengumpulkan pendapatnya. Waktu adalah apa Mbak Kaila? Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada waktu
yang akan datang. Kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Kecepatan bisa dilambangkan dengan satuan jarak per waktu atau misalnya kilometer per jam. Ada lagi misalnya apa? Meter per detik dan sebagainya. Itu adalah kecepatan. Jarak yang ditempuh oleh suatu benda pada waktu tertentu itu namanya kecepatan dan seterusnya. Kemudian dari satuan jarak dan satuan waktu ini jika dihubungkan menjadi sebuah perbandingan yang dinamakan satuan kecepatan. Contohnya kilometer per jam, meter per menit, sentimeter per detik dan seterusnya, macam-macam tergantung dari apa yang ditanyakan. Sekarang kalian perhatikan, karena kecepatan adalah hubungan jarak yang ditempuh pada waktu tertentu, Angga tampilkan di slide PPT ini sebagai sebuah piramida kecepatan. Di sini kalian nanti akan mengetahui bagaimana hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu cukup dengan melihat piramida seperti ini. Wah, ada seorang apa itu kira-kira? Pembalap sepeda. Nah, di sini ada keterangannya. Seorang pembalap sepeda bersepeda dengan menempuh jarak sepanjang 24 km dengan waktu 2 jam. Berapakah kecepatan rata-ratanya? Ayo, siapa yang berani mengenai jawabannya? Ayo, coba Mas Ahmad. Nah, sabar nanti dapat giliran, Mbak. Nanti dapat giliran. Coba kerjakan di depan. Mas Ahmad mau mencoba mencari kecepatan pesepeda pembalap tersebut berapa kira-kira? Sebutkan dulu, S itu apa, Mas? Itu kecepatan rata-rata. S-nya itu apa? Jarak. T-nya? Waktu. Waktu. 24 bagi 2 itu 12 km per jam. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ini hasil dari Mas Ahmad mengerjakan latihan soal ini. Kira-kira betul enggak ya? Kita periksa bersama-sama. Kecepatan pembalap ini berapa yang ditanyakan? Kecepatan rata-rata mobil berangkat. Jarak yang ditempuh oleh pembalap sepeda ini 24 km. Wah, jauh sekali. Kemudian waktu yang diperlukan 2 jam. Kira-kira kecepatan pembalap sepeda ini berapa? Nah, bisa kita bahas agar kita mengetahui, bisa menjawab sebuah pertanyaan dengan baik, maka kita harus mengetahui memilah-milahkannya dari awal. Kalian lihat slide selanjutnya. Diketahui, tulis dulu apa. Kemudian yang ditanyakan apa, kemudian dijawab. Hasilnya bagaimana? Hasilnya jawabannya Mas Ahmad? Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Ahmad. Angga akan membagi kalian dalam, bukan memisah-misah kalian, mengelompokkan kalian berdasar gaya belajar kalian. Beberapa waktu yang lalu Pak Angga sudah menyajikan sebuah tes kepada kalian untuk mengetahui gaya belajar yang cocok buat kalian. Oke, masih ingat kelompoknya kalian masuk yang mana? Masih. Ini Pak Angga ulang lagi ya. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok visual, kemudian kelompok auditori, dan yang ketiga kelompok kinestetik. Dari ketiga kelompok ini nanti akan mendapatkan sebuah materi diskusi yang berbeda-beda sesuai gaya belajar kalian. Untuk kelompok visual kemarin sudah disebutkan ada Mas Ahmad, ada Mbak Diva, ada Mbak Nadia. Nah, nanti untuk kelompok visual kita harapkan untuk berkumpul di sebelah
selatan. Nah, kemudian kelompok auditori itu ada Mbak Kela, kemudian ada Mbak Pani, dan ada Mbak Yuan. Nanti silahkan kalian berkumpul di meja bagian tengah ini, ya. Dan yang terakhir kelompok kinestetik, ya ini kelompok yang asik, suka bergerak, suka beraksi, ya, suka beraksi. Siapa saja ini? Yaitu Mas Rangga, Mas Bibi, dan Mbak Larissa. Nanti silakan kalian bertiga berkumpul di sebelah utara, di meja sebelah utara ini. Paham ya? Sebelum Pak Angga lanjutkan, silahkan kalian berkumpul dulu dengan kelompok kalian masing-masing. Dapat tugas, nanti tetap tugas ini dengan menggunakan HP Android yang kalian pegang. Kenapa Pak Angga nyuruh kalian membawa HP? Ya sebenarnya justru membawa HP nanti buat mainan. Biar kalian mengetahui bahwa HP itu yang kalian pegang, yang kalian gunakan sehari-hari itu tidak hanya untuk bermain game saja atau menonton YouTube saja atau video saja, tapi di dalam HP yang kalian punya itu ternyata merupakan sumber belajar yang luar biasa. Jika kalian manfaatkan HP tersebut dengan baik, maka akan menghasilkan sebuah sumber belajar yang banyak yang bisa kalian dapatkan di situ. Di sini kita belajar bersama-sama agar kalian memanfaatkan HP yang kalian punya sebagai sumber belajar kalian. Oke? Nah, itu harus digunakan, dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan belajar kalian. Kemudian ke setiap kelompok ada kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Nanti akan mendapat tugas dari Pak Angga. Tugas tersebut nanti kalian scan pada layar PPT yang sudah Pak Angga tampilkan nanti. Silakan nanti secara bergantian tiap kelompok men-scan barcode atau QR kode yang Pak Angga tampilkan di layar slide PPT. Bisa nggih menyekan? Nah, QR kode itu seperti apa Pak? Dan seperti kotak yang ada hitam-hitamnya acak. Itu berisi kode yang bisa mengakses kalian menuju suatu informasi. Oke? Sudah siap ya? Nanti setelah kalian men-scan dan mendapatkan tugas yang ada di QR kode tersebut, silahkan yuk perhatikan, kalian kerjakan tugas tersebut, kalian diskusikan tugas tersebut selama 10 menit. Ya, waktunya hanya terbatas, hanya 10 menit. Kemudian jika sudah selesai mengerjakan tugas tersebut, nanti dilanjutkan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelompok yang lain. Kita mulai untuk kelompok visual. Silakan scan barcode yang ada di layar. Dari sini aja Pak, dari tengah saja Pak. Sudah, oke. Kemudian kelompok auditori, silakan scan. Ini kelompok auditori. Tugasnya silakan kalian scan. Terakhir kelompok kinestetik, silakan di scan. Dari kita nggak apa-apa. Kita lagi, nah, gitu. Jika sudah bisa membuka tugas yang kalian lihat, baca perlahan-lahan, yang lain ikut menyimak, ya, ikut menyimak apa yang menjadi tugas dari kelompok kalian. Setelah kalian mendapatkan tugas tersebut, diskusikan. Jika ada kesulitan, jangan ragu untuk bertanya kepada Pak Angga. Sambil kalian memperhatikan tugas yang kalian kerjakan, Pak Angga bagikan lembar kerja untuk kalian mengerjakan. Ya. Untuk nama kelompok ditulis sesuai dengan kelompok sejenis belajar kalian. Baik mungkin. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti, bisa bertanya kepada Pak Angga.
kemudian membuat sebuah garis di lantai sepanjang 4 meter. Kemudian silakan lakukan sebuah Oke, sudah selesai? Sudah habis waktunya. Sudah diselesaikan. Jangan lupa nama kelompok, nama kalian, nomor absen dicek lagi biar nanti tidak ada kekeliruan kalau sudah dikumpulkan. Sudah, kita sudah selesai. Letakkan dulu semua tugas-tugas kalian. Silakan berdiri semua dulu. Berdiri semua menghadap ke depan. Berkumpul setiap kelompoknya 3-3. Yo, berdiri sih, Mbak Fani, waktunya dudukkan dulu. Ya, Mbak Dua berjajar dengan Mbak Fani dan Mbak Kaila. Kemudian Mbak Diva dan Mbak Nadia silakan berjajar juga dengan Mas Ahmad. Ini juga. Nah, kita ada bacaan ini. Ada di sini, ada. Nah, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, Pak Angga punya sedikit permainan buat kalian. Namanya bermain tepuk. Tentu sudah sih. Ketika Pak Angga bilang tepuk 1, kalian gimana? 1. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Hanya kamu berikan tepuk dulu. Cuma bilang 1. Nah, ingat ya konsentrasi. Konsentrasi. Ketika Angga bilang tepuk 3. Ketika bilang 2, diam karena tidak menyebutkan. Nanti jika ada salah satu dari kelompok kalian yang belum sesuai, ada kesalahan, tidak konsentrasi, nanti hadiahnya apa? Setiap kelompok menyanyikan 1 buah lagu. Lagunya apa Pak? Terserah kalian. Ya, jadi harus bertanggung jawab. Salah satu semua itu bertanggung jawab ya kelompok. Siap? Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 1. Belum 1, tepuk 3, kelebihan 1. Jadi 4. Kelompok visual tadi kelebihan. Yo, hukumannya silakan bernyanyi. Apa? Bebas. Yo, yang sudah ditemukan lagu apa? Bersama-sama. Bebas. Lagu bulanan juga boleh. Oke? 1, 2, 3. Balanku ada di Yo, yang lain tangan. Suaramu. Mana semangatmu? Kelas 5. Latihan sumber. Akan duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Karena kalian sudah menyelesaikan apa yang menjadi diskusi kalian, nanti silahkan kalian sampaikan apa yang menjadi hasil itu di depan kelompok yang lain. Dan jangan lupa kelompok yang lain wajib menanggapi atau bahkan boleh juga memberi pertanyaan. Jika pertanyaan tersebut dirasa sulit belum bisa menjawab, nanti Pak Angga yang akan membantu. Mengerti nggih? Sampaikan hasil kalian dengan suara yang lantang biar mudah didengar oleh teman-teman kalian. Mengerti? Kita mulai. Silakan kelompok tidak Pak Angga tunjuk yang siap untuk yang pertama siapa? Oke, kelompok kinestetik silakan maju ke depan. Luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Oke, nggak apa-apa. Ini jaga kenanya aja. Ini Mbak, sini aja. Depan sini nggak apa-apa. Oke, yang lain
Kelompok yang lain tolong perhatikan teman kalian mau menyampaikan presentasi hasil diskusinya. Oke, mulai Mbak. Siapa yang mau menyampaikan? Mas atau Mbak dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kami. Oke, silakan. Hasil diskusi kami memperagakan jalan rangga sepanjang 20 kali dalam waktu 1 menit 17 detik. Contoh soal berdasarkan hasil diskusi yang sesuai dengan materi pelajaran matematika. Pertanyaan, berapakah kecepatan rata-rata rangga berjalan? Jawaban, P sama dengan S per T sama dengan 300/60 sama dengan 5 cm per detik. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori ini menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi hari ini kami berdiskusi tentang mendengarkan audio yang berisi cara mencari kecepatan rata-rata. Pertanyaan, Budi diajak ayahnya ke kota Jogja dengan motor. Budi menempuh jarak 30 km dalam waktu 1/2 jam. Berapa kecepatan rata-ratanya? Jawab, V sama dengan S per T sama dengan 30 dibagi 1/2 sama dengan 30 dikali 2/1 sama dengan 60 km per jam. Dan hasil diskusi dari kelompok kami. Hari ini kelompok kami melihat berita tentang seorang pemudik dari Tasikmalaya sampai Pasuruan menggunakan sepeda dengan jarak 650 km dengan 5 hari. Pertanyaan, berapa kecepatan rata-rata dari pemudik tersebut? Jawaban, kecepatan rata-rata sama dengan jarak per waktu sama dengan 650/5 hari atau 120. Ya, perhatikan semuanya. Kalian tadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dari awal hingga tadi kegiatan berdiskusi. Bisa kita pelajari bersama-sama bahwa dalam menentukan sebuah kecepatan kita merupakan sebuah perbandingan antara jarak dan waktu. Dengan mencari jarak yang ditempuh dan perbandingannya dengan waktu, maka kita bisa menemukan kecepatan rata-rata suatu benda. Ini bisa kita gunakan, bisa kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Jika kalian ingin berkunjung ke suatu tempat, itu kalian juga sudah bisa menghitung atau mengira-kira kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan, berapa jarak yang harus ditempuh, berapa kecepatan yang diperlukan. Jadi manfaat kita belajar matematika itu adalah salah satunya dengan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, dengan pembelajaran kalian dengan menggunakan HP juga, sekali lagi Pak Angga sampaikan, gunakan HP kalian itu jangan hanya untuk bermain game atau menonton video di YouTube dan sebagainya, tapi manfaatkan HP kalian itu sebagai sumber belajar. Pada HP kalian itu banyak sekali hal-hal atau aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Banyak sekali ilmu yang ada di situ yang bisa kalian pelajari. Kemudian dari hasil ini tadi bisa kita simpulkan bersama-sama. Yuk kita Pak Angga bantu menyimpulkan. Silahkan dikeluarkan buku tulisnya dulu. Buku tulisnya dikeluarkan.
Kira-kira kesimpulan pelajaran pada hari ini apa dong? Siapa yang ingin menyampaikan? Apa? Apa Mas? Tentang pelajaran hari ini apa? Karena kita bisa tahu kecepatan, waktu, dan jarak. Iya, jadi pelajaran pada hari ini kita membahas tentang kecepatan dan kita tahu bahwa kecepatan itu merupakan hubungan antara perbandingan antara jarak dengan waktu. Kecepatan dilambangkan dengan huruf V, jarak dengan huruf S, dan waktu huruf T. Mencari kecepatan dengan cara menghitung perbandingan antara jarak dibagi dengan waktu. Kalau menghitung waktu berarti nah ya, T sama dengan S itu apa? T itu apa? Kecepatan. Jadi dalam mencari waktu dengan menghitung jarak dibagi kecepatan. Kalau mencari jarak yang ditempuh oleh suatu benda, bagaimana caranya? Apa itu? Sebutkan. Jangan singkatannya. Jangan singkatannya. Dikalikan waktu. Ya sudah, hari ini di akhir ini Pak Angga akan melakukan evaluasi pembelajaran. Silahkan LKS dan bukunya ditutup terlebih dahulu. Nanti Pak Angga akan bagikan soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 10 menit saja. Ya, oke? Kalau belum Pak Angga bagikan, masuk dulu ya. Terima kasih kalian. Silakan dikerjakan, jangan lupa menulis nama, kelas, nomor absen terlebih dahulu. Oke, kalian sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran. Semoga kalian nanti hasilnya semakin baik. Kemudian sebelum kita akhiri, Pak Angga ingin bertanya kepada kalian bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Senang? Ada hal yang membuat kalian terkesan tidak pada pembelajaran ini? Apa, Pak? Bisa berkelompok. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Apa? Selain Mbak Nadia katanya suka berkelompok. Apa, Mbak? Ya, akhirnya bisa mengetahui kecepatan atau menghitung kecepatan rata-rata. Ada lagi yang ingin disampaikan terkait pembelajaran pada hari ini? Apa? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian ingin sampaikan? Kenapa kalian tidak perlu malu atau takut untuk menyampaikan? Apa? Ayo. Ayo, lagi. Apa Bapak nih? Ya, bisa berkelompok dan yang jelas bisa menggunakan HP. Tentu kalian pasti senang di sekolah itu membawa HP. Tapi ingat, harus ada batas-batas. Kemudian selanjutnya di akhir kegiatan ini silakan nanti kalian buka halaman 35 di buku matematika kalian. Silakan dibuka halaman 35. Ya, semuanya dibuka. Halaman 35. Ayo berlatih 5. Nanti silakan kalian gunakan atau sebagai bahan latihan kalian di rumah sebagai PR kalian. Kemudian nanti setelah kalian menyeleksi atau mengkoreksi hasil evaluasi kalian, nanti yang sudah mendapat hasil yang baik akan
lebih kembali materi-materi yang lebih tinggi. Kemudian yang belum baik hasilnya nanti Pak Angga ulang materinya. Oke, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, ingat halaman 35. Ayo berlatih 5 digunakan buat bahan berlatih kalian di rumah. Kalian kerjakan di rumah. Oke. Sudah? Jika sudah silakan kita atau kalian berdiri semua. Kita menyanyikan lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Lagu yang menyebutkan keragaman bangsa Indonesia. Sudah tahu ya lagunya? Nah, agar lebih meriah, agak ini dengan musik. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambungan nyambung dari berdoa. Pak Angga sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran dari pagi sampai akhir ini dengan penuh semangat, penuh riang, gembira. Tepuk tangan buat kita semua. Semoga semangat kalian belajar dari pagi hingga siang hari ini menjadi semangat seterusnya dalam belajar pada pelajaran selanjutnya. Kita akhiri, silakan Mbak Nadia untuk memimpin teman-temannya berdoa. Kita duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, pulangnya hati-hati di jalan. Salam buat keluarga di rumah. Dari Bangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.